Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ocha Bercerita Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kali ini, kami akan membawakan cerita dari Diah Guswan yang berjudul Teror Arwah Gintayangan. Jangan lupa untuk klik share and subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Rian, seorang anak korban perceraian yang dikenal bengal, meninggal karena kecelakaan tabrak lari. Arwahnya gintayangan dan meneror orang satu kampung untuk mencari siapa pelaku tabrak lari itu. Adakah yang bisa membantu Rian? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia nama Rian Santoso. Sebuah suara dari pengeras masjid memecah keheningan di malam yang sangat dingin ini. Tidak seperti malam biasanya, entah mengapa malam ini sedikit terasa mencekam. Hah? Rian? Rian anaknya Mbak Nisa bukan ya, Mas? Innalillahi, Mas juga nggak tahu dek. Aku Dimas, warga baru di kampung ini. Baru sekitar 3 minggu aku menetap tinggal di sini setelah resmi menikahi istriku. Istriku bernama Dina, ia warga asli kampung sini. Orang tua Dina sudah lama meninggal dan sekarang kami menempati rumah peninggalan mereka. Ayo Mas, kita ke rumah Mbak Nisa. Pukul 8:11, ini belum terlalu larut. Aku mengiyakan ajakan istriku untuk pergi ke rumah Mbak Nisa. Di sepanjang perjalanan baru ku ketahui cerita tentang Rian. Rian adalah anak satu-satunya Mbak Nisa dan mereka hanya tinggal bertiga dengan Mbok Nah. Mbok Nah adalah nanik Rian, ayah Rian. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana kabarnya dan di mana keberadaannya. Ayah Rian pergi meninggalkan rumah di saat Rian masih sangat kecil. Belasan tahun berlalu, Rian tumbuh menjadi remaja tanpa sosok seorang ayah. Rian dikenal sebagai anak yang bengal, sering kebut-kebutan di jalan. Banyak warga yang merasa terganggu dengan kebiasaannya yang satu ini. Tak terasa kami telah sampai di pelataran rumah Mbak Nisa. Nampak ramai para tetangga berdatangan. Iya, meninggal kecelakaan. Sekarang jenazah sudah di perjalanan. Aku mendengar obrolan beberapa orang yang berkumpul di rumah Mbak Nisa. Mbak Nisa dan Mbok Nah tidak di rumah. Mereka dijemput polisi untuk mengambil jenazah Rian di rumah sakit. Tidak banyak orang yang aku kenal di sini, tetapi aku berusaha membantu apa saja yang bisa aku kerjakan. Aku dan bapak yang lain menyiapkan tempat pembaringan jenazah. Beberapa orang yang lain menyiapkan tenda untuk mensucikan jenazah nantinya. Salah seorang memanggilku, memintaku untuk menata gantung lengkap dengan ember dan gayung plastik. Bapak-bapak tolong beberapa nanti ada yang mengambil air. Sumurnya ada di belakang rumah ini. Bapak Imam Masjid memberi arahan. Kami bergotong royong mengambil air untuk memenuhi gentong plastik yang ada di dalam tenda. Satu ember lagi, ucap salah seorang di dalam tenda. Biar aku saja pakai. Tawarku memberi bantuan. Giliranku mengambil seember air terakhir. Aku bergegas menuju sumur. Pencahayaan di sini sangat kurang. Hanya sebuah bohlam kecil bercahaya oranye sebagai penerang. Dari kejauhan, aku melihat seorang anak muda berdiri mematung di dekat sumur. Tatapannya kosong dan wajahnya sangat pucat. Raut wajahnya nampak begitu sedih. Mungkin teman almarhum, batinku. Kulanjutkan menimba air tanpa menaruh curiga pada anak itu. Dek, ayo kita gabung ke depan saja, ajakku kepada anak itu. Anak laki-laki itu tetap diam. Mas Ayub, cepetan. Sudah ditungguin airnya. Mobil jenazah sudah dekat. Ayo kita bergabung untuk menyambut jenazah. Suara Dina mengagetkanku. Aku menoleh ke arah Dina. Iya, Mas lagi ngajakin adik ini daripada di sini sendirian, terangku. Adik siapa? Di sini nggak ada siapa-siapa Mas, nyato kamu. Udah ayo buruan. Refleks aku menoleh ke tempat anak laki-laki itu berdiri, dan benar tidak ada siapa-siapa. Mendadak hawa dingin menerpa punggungku, membuatku bergidik nyeri. Dengan rasa penasaran yang kusimpan, aku mengikuti Dina kembali ke depan. Berkumpul dengan tetangga lain menyambut kedatangan jenazah. Sayup-sayup suara sirin terdengar. Semakin lama semakin keras pertanda mobil jenazah semakin mendekat dan akan segera tiba. Saat mobil jenazah tiba, yang pertama kali keluar adalah Mbok Nah. Disusul Mbak Nisa. Mbak Nisa jatuh pingsan sesaat setelah keluar dari mobil,
hingga butuh beberapa orang untuk membopongnya. Isak tangis keluarga almarhum membuat hatiku ikut sedih. Tiba waktunya jenazah untuk dibopong masuk ke dalam rumah. Beberapa orang ditunjuk untuk membantu, aku salah satunya. Saat berada di depan pembaringan jenazah, aku dan bapak-bapak lain perlahan menurunkan jenazah. Tidak sengaja aku menyingkap kain penutup wajah almarhum. Betapa terkejutnya aku, wajah almarhum sama persis dengan anak laki-laki yang aku lihat di dekat sumur tadi. Rangkaian proses dilakukan sebelum jenazah siap dimakamkan. Kali ini beberapa orang dari kerabat almarhum bertugas mensucikan jenazah. Sementara di luar tenda para pelayat sibuk menenangkan Mbak Nisa yang terus-terusan merau, menangisi kepergian anak semata wayangnya. Sedangkan diriku masih diliputi dengan perasaan heran kenapa wajah almarhum sama persis dengan anak laki-laki yang aku lihat di dekat sumur tadi. Mungkinkah itu arwah almarhum? Membayangkannya membuatku merasa ngeri sendiri. Udah Al, enggak boleh mikir macam-macam, batinku. Kini pandanganku beralih ke perempuan tua yang duduk menepi menjauhi kerumunan. Bokna, pandangannya kosong menatap lurus ke depan. Tidak jauh berbeda dengan Mbak Nisa, nenek almarhum juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sesekali Bokna nampak menyeka sudut matanya dengan ujung kain jarik yang beliau kenakan. Diiringi dengan sholawat, jenazah kembali dibopong, masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya dikafani. Seseorang yang bertugas mengkafani memanggil keluarga dan kerabat almarhum untuk melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya. Lagi-lagi Mbak Nisa jatuh pingsan saat melihat wajah anaknya itu. Berbeda dengan Mbak Nisa, Boknah nampak lebih tegar. Beliau memandang lekat wajah cucu kesayangannya itu. Yang tenang ya, Rian, bisik Boknah di depan jenazah. Entah apa yang dilakukan Bokna, beliau membawa sebuah paku dan mencucukkannya ke telapak kaki almarhum. Bukan untuk melukai, hanya sedikit menekan ujung paku ke bagian telapak kaki jenazah. Semua orang nampak biasa saja dengan apa yang dilakukan Bokna. Mungkin kebiasaan orang sini, biar nanti aku tanyakan maksud semua itu kepada Dina, batinku. Walau begitu, tetap saja masih asing dan tabu bagiku. Tidak pernah aku temui di daerah tempat tinggalku, mencucukkan paku ke kaki jenazah. Jenazah telah selesai dikafani dan akan segera dibawa ke masjid untuk disalatkan. Dina tidak ikut ke pemakaman, karena harus ikut menunggu Mbak Nisa yang belum sadarkan diri bersama beberapa ibu-ibu yang lain. Setelah jenazah disalatkan, para pelayat lanjut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Hampir pukul 1, gumamku. Jam berapa Mas? Tanya seorang di sampingku. Jam 1 kurang 10 menit Mas, jawabku. Sempat terlintas di benakku, kenapa tidak dimakamkan esok hari? Namun rasa penasaranku terjawab oleh penuturan seorang pelayat yang barusan bertanya jam padaku. Di kampung ini, jika ada orang yang meninggal karena kecelakaan harus segera dimakamkan, selain karena kasihan kepada keluarga, agar tidak berlarut dalam kesedihan, mensegerakan pemakaman jenazah adalah hal terbaik untuk almarhum. Jarak antara masjid ke pemakaman cukup jauh. Kini kami harus melewati kebun tebu yang cukup luas. Di sepanjang jalan hampir tidak ada penerangan sama sekali. Beruntung setiap dari kami membawa penerangan sendiri. Ada yang membawa obor dan sebagian lagi membawa senter termasuk aku. Langkah kami terhenti karena terhalang hembusan angin yang cukup kencang. Semua obor mati, tersisa beberapa senter dari para pelayat. Suara burung hantu mengiringi langkah kami, membuat suasana semakin mencekam. Kebun tebu ini memang luas, saat siang hari aku sering melaluinya, tapi entah mengapa perjalanan yang kami tempuh sekarang terasa lebih lama dari biasanya. Gongongan anjing semakin menambah keseraman pemakaman almarhum Rian. Tidak ada yang bersuara di antara kami semua para pelayat, hingga tibalah kami di gapura pemakaman umum desa kami. Di tengah-tengah makam nampak beberapa orang mengitari liang lahat dengan beberapa lampu petromak. Disinilah jenazah almarhum Rian akan dikuburkan. Semua berjalan dengan lancar, tanpa kendala walau prosesi pemakaman hanya menggunakan penerangan seadanya. Amin, ucap para pelayat serentak setelah Bapak Imam Masjid selesai mendoakan almarhum. Kami semua dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum aku beranjak, Dina datang menghampiriku. Bersama dengan Dina,
Mbak Nisa dan Mbok Nah juga datang dengan membawa obor. Kuurungkan niatku untuk pulang ke rumah, karena aku tidak bisa meninggalkan Dina yang kini tengah memapah Mbak Nisa. Mbok Nah nampak berjongkok, menabur sesuatu ke atas makam cucunya tetapi bukan bunga. Sekilas aku melihat seperti biji-bijian, entar, apalagi maksud dari yang dilakukan Mbok Nah. Waktu berlalu, tidak terasa waktu subuh hampir tiba. Kami semua memutuskan untuk kembali ke rumah. Beruntung Mbak Nisa tidak lagi jatuh pingsan. Ingin rasanya aku segera tiba di rumah. Tidak sabar ingin bertanya kepada Dina tentang maksud dari yang dilakukan Mbok Nah. Azan subuh berkumandang saat aku dan Dina tiba di rumah. Kuurungkan niatku untuk segera bertanya tentang hal-hal yang menurutku tabu di pemakaman Rian tadi. Karena aku dan Dina harus segera bersiap menunaikan salat subuh. Biar ku tanyakan nanti saja, batinku. Aku segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Begitu juga dengan Dina, tetapi karena kamar mandi di sini hanya ada satu jadi kami harus bergantian. Walau sudah menjadi suami istri, aku dan Dina merasa aneh jika harus mandi bersama. Segar sekali, ucapku saat keluar dari kamar mandi. Sudah selesai mas, mandinya? Tanya Dina yang kini tengah duduk di ruang makan. Ruang makan kami memang berada berdekatan dengan dapur dan kamar mandi. Sudah, jawabku sembari tersenyum. Ya, sudah, sekarang giliranku mau mandi. Nanti kita salat berjamaah di rumah ya mas. Dina berlalu ketika ku telah menjawab dengan anggukan kepala. Matahari bersinar sangat cerah. Sinarnya yang terang menyelinap masuk dari celah horden jendela kamarku, begitu menyilaukan hingga aku terbangun. Tidak seperti biasanya, pagi ini aku melanjutkan tidur selepas salat subuh. Badanku rasanya sakit semua, bahkan rasa kantuk tidak bisa ku tahan hingga akhirnya ku putuskan untuk tidur. Sudah jam 8, gumamku saat melihat jam yang ada di dinding. Kemana Dina? Tanyaku dalam hati saat Dina tidak kutemukan di segala penjuru rumah. Ku putuskan untuk mencari Dina di halaman depan. Nampak di kejauhan Dina berjalan memasuki halaman rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kamu dari mana Dek? Tanyaku. Ini mas, habis nganterin empon-empon sekaligus belanja sayur ke warungnya Mbak Ida. Dina memang sangat telaten, ia memanfaatkan halaman rumah yang luas untuk menanam berbagai jenis empon-empon seperti jahe, kunyit, bengai, temulawak, dan kencur. Banyak pedagang warung dan jamu keliling yang berlangganan bahan jamu kepada Dina. Mas sudah sarapan? Aku menggeleng. Dina mengajakku untuk menyantap sarapan yang telah ia siapkan. Hening, hingga kami menyelesaikan sarapan kami. Dek, mas mau nanya, ucapku membuka obrolan. Kali ini tidak mungkin aku tunda lagi untuk bertanya kepada Dina. Semalam saat jenazah Rian hendak dikafani, aku lihat Mbok Nah mencucukkan paku ke kaki almarhum. Itu tujuannya apa ya? Oh itu biar arwah almarhum menggentayangan mas. Maksudnya? Jadi orang sini percaya, kalau seseorang meninggal secara tidak wajar, pasti arwahnya akan bergentayangan. Salah satu cara yang orang sini percaya agar arwahnya tidak bergentayangan ya dengan mencucukkan paku ke telapak kaki jenazah. Tiba-tiba hawa dingin menapa hingga rasanya membuat rambut di sekujur tubuhku berdiri, merinding. Memang bukan bunga mas, Mbok Nah menaburkan biji-bijian seperti jagung, kacang hijau, dan kacang tanah yang telah disangrai. Tujuannya sama, agar arwah almarhum tidak gentayangan. Sebuah suara mengagetkan aku dan Dina. Obrolan kami seketika terhenti. Aku dan Dina pergi mencari sumber suara yang sepertinya dari arah depan. Vas bunganya jatuh mas. Mungkin ulah kucing bek. Sejauh mata memandang tak kutemukan seekor kucing ataupun tikus di dalam rumah ini. Entar, mengapa vas itu bisa terjatuh? Mungkin tertiup angin, batinku. Mas, tadi di warung Mbak Ida banyak orang ngomongin tragedi kecelakaan Rian. Kabarnya Rian menjadi korban tabrak lari. Kasihan anak itu, ucapku tulus meski aku tak mengenalnya. Iya mas, Mbak Nisa dan Mbok Nah juga kasihan sekali. Kelihatan sedih banget. Pastilah Dek, namanya ditinggal orang yang disayang. Apalagi ini kejadiannya begitu mendadak. Semoga almarhum Ria tenang di sana. Amin. Sore hari, matahari mulai turun. Cahayanya oranye kemerahan pertanda akan segera tenggelam. Aku dan Dina memutuskan untuk pergi ke kota
untuk membeli beberapa keperluan. Saat melewati rumah Mbak Nisa, nampak beberapa galah terpasang bagai pagar di bekas tempat mensucikan jenazah, lengkap dengan bohlam kecil yang menggantung. Hal seperti ini rupanya sudah biasa di kampung ini, tujuannya sebagai penanda bahwa di tempat itu ada yang meninggal belum genap 7 hari. Aku melajukan motorku dengan hati-hati karena jalan yang rusak dan berlubang. Ini adalah jalan menuju pemakaman, satu-satunya jalan menuju ke kota. Itu Mbak Nisa, Mas, dari mana ya? Pandanganku mengikuti arah jari Dina menunjuk. Benar itu Mbak Nisa, jawabku dalam hati. Mbak Nisa datang dari arah berlawanan dengan kami. Sepertinya Mbak Nisa hendak pulang, entah dari mana. Loh, kok malah belok ke makam? Mau apa ya Mbak Nisa, Mas? Atas permintaan Dina, akhirnya kami memutuskan untuk memberhentikan motor kami di depan gapura makam. Di sisi sebelah kiri gapura nampak motor Mbak Nisa sudah terparkir. Mbak Nisa pasti masuk ke dalam, Mas. Kita samperin aja yuk, Dek. Iya, ayo Mas. Takut ada apa-apa sama Mbak Nisa. Makam almarhum Rian memang berada tidak jauh dari gapura. Begitu memasuki area makam, pandanganku bisa langsung menangkap keberadaan Mbak Nisa. Mbak Nisa berjongkok membelakangi kami. Tangannya memeluk nisan dan menyandarkan kepalanya di sana. Hingga jarak kami semakin dekat, Mbak Nisa nampaknya belum menyadari kedatangan kami. Mungkin Mbak Nisa sedang kalut dengan pikirannya sendiri. Aku dan Dina menghentikan langkah kami saat jarak kami dengan Mbak Nisa tinggal beberapa tapak lagi. Mbak Nisa, sapa Dina pelan. Mbak Nisa berjingkat kaget saat Dina menyapanya, walaupun suara Dina sangat pelan. Mbak Nisa, sedang apa di sini? Ini sudah mau maghrib, Mbak. Ayo pulang, Mbak. Mbak kangen sama Riandin. Seketika air mata Mbak Nisa tumpah ruah, kesedihan Mbak Nisa nampaknya tidak terbendung lagi. Dina spontan memeluk Mbak Nisa. Yang kuat, Mbak Nisa harus ikhlas, biar almarhum Rian bisa tenang. Mendengar ucapan Dina, rupanya bukan membuat Mbak Nisa menjadi tenang, justru membuat amarah Mbak Nisa tersulut. Kamu enggak tahu Din gimana rasanya. Aku enggak bakal bisa ikhlas sebelum pelakunya tertangkap. Dina terpaku mendengar ucapan Mbak Nisa yang penuh dengan amarah. Mbak Nisa sangat marah, hingga tas bawaan yang ia raih dengan kasar membuat isinya berhamburan. Tanpa diminta, aku dan Dinas segera membantu Mbak Nisa untuk memungut belanjaannya, jeruk nipis, salak, dukun, dan rambutan berserakan. Mbak Nisa tidak bersuara, namun air matanya terus saja mengalir deras. Jelas sekali raut sesal pada Dina, namun ia pun hanya diam sembari memunguti buah-buahan Mbak Nisa satu persatu. Tanpa permisi, apalagi berterima kasih, Mbak Nisa meninggalkan kami setelah kami selesai membantunya. Mas, ucap Dina. Sudah, enggak apa-apa. Sebelum Dina melanjutkan ucapannya, aku sengaja memintanya diam, karena aku tahu Dina hanya akan menyalahkan dirinya sendiri karena membuat Mbak Nisa marah. Kuraih tangan Dina dan menuntunnya untuk beranjak dari sini. Sebuah suara menghentikan langkah kami. Mas, Dina mencengkeram lenganku sangat kuat. Udah, kita lanjut jalan saja, Des. Suara yang mirip dengan desisan itu terdengar lagi. Suara apa itu, Mas? Aku tak menghiraukan ucapan Dina karena perasaanku benar-benar tidak enak. Area makam mendadak terasa mencekam. Hanya hawa dingin dan harum bunga kamboja yang sangat mistis yang kurasakan. Ku tarik tangan Dina untuk segera mengikutiku keluar dari tempat pemakaman ini. Perih. Suara yang pelan, namun mampu membuat jantungku berdegup kencang. Siapa? Tanyaku dengan keras. Suara siapa itu, Mas? Tanya Dina setengah berbisik. Perih. Kali ini suara itu semakin jelas terdengar. Itu seperti suara almarhum Rian, Mas. Sebuah pohon waru tak jauh dari gapura nampak bergoyang sangat kencang, berbeda dengan pohon yang lain. Aku dan Dina berteriak bersama saat sesosok anak laki-laki berlumuran darah tiba-tiba menampakkan diri di bawah pohon waru. Kami memalingkan pandangan kami untuk beberapa saat dan secara misterius sosok di bawah pohon waru itu hilang. Dina sangat ketakutan hingga aku putuskan untuk mengajaknya kembali ke rumah. Di sepanjang perjalanan pulang kami lebih banyak diam, sibuk dengan pikiran masing-masing.
Kenapa Rian menampakkan diri ke kita ya Mas? Aku menggelang, karena aku juga punya pertanyaan yang sama dengan Dina. Tidak seperti saat perjalanan dari rumah, kali ini kami pulang dengan tergesa. Perasaan takut membuat kami tak menghiraukan jalan yang rusak. Lubang di sepanjang jalan tak membuatku mengendurkan tarikan gas di tangan, hingga sesekali motor kami oleng dan hampir terjungkal. Perih. Suara itu terngiang di telingaku. Entah halusinasiku saja, atau memang benar arwah almarhum Rian mengikuti motor kami. Suasana menjelang maghrib membuat jalanan di area kebun tebu menjadi lebih sunyi dan mistis. Serak. Suara pucuk pohon tebu yang saling bergesekan mengagetkan kami. Seakan ada suatu benda yang berjalan atau bahkan mungkin terbang di antara pohon-pohon tebu yang tumbuh berjajar. Benda itu bergerak sangat cepat di antara pohon tebu, seakan mengikuti motor kami. Apa itu Mas? Kenapa kayak ngikutin kita? Tanya Dina menahan tangis. Tangan Dina memeluk erat pinggangku, sangat terasa betapa Dina gemetaran. Jangan takut sayang, ucapku. Sejujurnya aku sendiri tengah dirundung rasa takut yang luar biasa. Aku coba untuk mengabaikan benda aneh yang seakan mengejar kami itu. Beruntun, benda misterius itu tidak mengejar kami sampai ke rumah. Entah apa sebenarnya benda itu dan bagaimana wujudnya. Ia berhenti di pohon tebu barisan terakhir kebun itu, ditandai dengan pohon tebu yang tidak lagi bergoyang. Aku dan Dina menghembuskan nafas lega saat memasuki kampung. Setidaknya di sini sudah banyak rumah warga dan itu sedikit membuat kami merasa tenang. Aku mulai mengurangi kecepatan laju motorku. Berulang kali mengatur napas untuk menetralkan rasa takut. Tangan Dina masih gemetar saat aku menggenggamnya. Sudah, enggak apa-apa dek. Dina mengangguk dan menyandarkan kepalanya di pundakku. Kini kami telah sampai di sekitar rumah Mbak Nisa. Pertanda kami akan segera sampai. Laju motor kami ketika terhenti ketika ku genggam rem dengan kuat. Karena ada seekor kucing hitam yang tiba-tiba melintas di depan kami Mas. Itu kenapa lampu di bekas tempat mensucikan jenazah kedap-kedip. Ucap Dina sembari menjentikan jari ke arah yang ia maksud. Aku tidak berani menatap. Karena sekilas aku melihat bayangan anak laki-laki di dekat galah. Tanpa menghiraukan ucapan Dina aku kembali melajukan motorku. Azan maghrib berkumandang saat kami memasuki pelataran rumah. Hening, terasa sangat sunyi. Tiba-tiba angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon yang ada di halaman rumah. Ada apa lagi ini? Tanyaku dalam hati. Gegas aku mengajak Dina masuk ke rumah. Langkah kami terhenti saat sebuah bayangan hitam tergambar di balik horden jendela ruang tamu. Siapa? Aku bertanya dengan berteriak. Itu hantu apa maling Mas? Pertanyaan yang sulit ku jawab namun keduanya ku yakini kurang bagus untuk kami hadapi. Aku merasa sedikit frustasi dengan apa yang kami alami. Entah mengapa arwah Rian menggentayangi kami. Biar itu ku pikirkan nanti. Sekarang mau tidak mau harus aku hadapi apapun yang kini ada di dalam rumah. Sebuah balok kayu aku raih sebelum memasukkan kunci untuk membuka pintu. Hati-hati Mas. Kamu di sini saja dek. Berteriaklah sekeras-kerasnya bila terjadi sesuatu di dalam. Dina menjawab dengan anggukan kepala. Kayak pintu terbuka. Jantungku berdegup kencang saat aku mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Keringat dingin mengucur dan badanku mulai gemetar. Tidak tergambarkan seberapa besar rasa takut yang kini aku rasakan. Ku acungkan balok kayu lurus ke depan. Aku perkuat genggaman tanganku, namun tetap saja tak bisa membuat balok kayu yang ku pegang ini berhenti bergetar. Aku terus mempertajam mata dan telingaku. Kali ini hanya kewaspadaanku lah yang bisa menyelamat aku dari segala kemungkinan buruk. Siapa? Teriakanku tak juga mendapat jawaban. Tidak ada siapapun di ruang tamu, namun aku belum puas sebelum memeriksa ruangan lain. Hanya ingin memastikan bahwa semua benar-benar aman. Kini ruangan yang aku tuju adalah kamar aku dan Dina, karena di sana tempat menyimpan barang berharga kami. Jika benar bayangan yang kami lihat adalah maling, ia pasti akan membobol kamar kami. Namun sayang, hasilnya nihil. Kamar kami masih rapi seperti saat kami meninggalkannya. Ku coba memeriksa jendela, namun hasilnya sama. Semua masih dalam kondisi baik-baik saja.
Berarti bukan maling. Lalu apa? Batinku. Ah, Sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Dina. Spontan ku panggil nama istriku itu, karena ku yakin teriakan yang baru saja ku dengar adalah darinya. Aku bergegas berlari keluar rumah, ku lemparkan balok kayu itu dengan sembarang. Perasaan cemas, takut terjadi sesuatu dengan Dina seketika hinggap. Sayang, Dina. Kamu kenapa? Tanyaku sembari memeluknya dari belakang. Dina menelungkupkan kedua tangannya di wajah dengan badan yang gemetaran. Sayang, kamu kenapa? Tanyaku lagi yang tak kunjung dapat jawaban. Arwah Rian mas, di sana. Jawab Dina dengan menunjuk ke arah jalan dengan tangan kanan. Sementara tangan kirinya masih menutup rapat kedua matanya. Ku beranikan diri menatap arah yang Dina maksud, namun aku tidak melihat apapun. Enggak ada apa-apa, Dik. Ayo kita masuk saja. Ku papah Dina yang kini nampak begitu lemas. Mas, Rian minta tolong mas. Ucapan Dina menghentikan langkahku. Dina memutar tubuhnya hingga kini kami berdiri berhadapan. Ku pandang lekat wajah Dina, mencoba mencari tahu maksud dari ucapannya itu. Maksud kamu apa, Dek? Tadi, aku lihat Rian di pinggir jalan mas. Dina menceritakan bagaimana arwah Rian menampakkan diri lagi. Kali ini bukan hanya kalimat perih saja yang diucapkan, namun juga kalimat tolong. Dina tidak tahu apa yang dimaksud arwah Rian. Minta tolong apa? Entah aku dan Dina punya salah apa dengan almarhum Rian, hingga arwahnya terus menggentayangi kami. Pagi menjelang, Dina masih nampak terlelap. Wajar saja, karena hampir sepanjang malam ia terus saja terjaga. Dina takut ketika ia tidur arwah Rian akan datang menggentayanginya lagi. Dina. Permisi Din. Tok. Entah siapa, seseorang di luar sana yang menggedor pintu dan berteriak sangat keras itu. Dina mana? Dina mana masih? Kalimatku terpotong saat hendak bertanya siapa beliau. Dina di kamar, lagi kurang sehat. Aku sengaja membuat alasan karena aku tidak mau Dina dicap sebagai istri pemalas yang bangunnya siang. Siapa mas? Suara Dina tiba-tiba muncul dari belakang punggungku. Ini Dek. Aku sedikit menepe untuk memberi ruang kepada Dina agar bisa melihat siapa yang bertamu. Mbak Sari, ada apa ya Mbak? Bangel, aku mau beli bangel. Oh, Bangle, maaf mbak. Banglenya belum panen lagi. Mungkin besok baru ada. Gimana mbak? Saya mau sekarang, pokoknya sekarang Din. Mbak Sari memaksa Dina untuk mencabutkan beberapa ruas bangel. Akhirnya Dina pun mengalah dan mencabutkan beberapa pohon bangel. Kami saling menatap ketika Mbak Sari berlalu pergi dengan sekantong plastik bangel di tangannya. Buat apa ya mas? Aku mengedikkan bahu tanda tidak tahu bangel. Memiliki bentuk yang menyerupai jahe dengan ukuran yang lebih besar. Seperti jahe, bangel juga sering dimanfaatkan sebagai jamu. Manfaat lain dari bangel, khususnya yang masih dipercayai warga kampung ini, adalah bangel mampu mengusir makhluk halus. Bangel dan bawang putih yang dikaitkan di daster atau bahkan pakaian dalam wanita hamil dengan peniti masih sering terlihat dilakukan oleh masyarakat kampung ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindarkan wanita hamil tersebut dari gangguan gaib. Tidak jarang warga kampung merangkai bangel dan beberapa bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih menggunakan benang. Rangkaian itu mereka gantung di atas pintu. Tujuannya tak lain adalah untuk mencegah makhluk halus datang. Banyak hal baru yang aku ketahui berdasarkan cerita Dina, istriku. Hari berganti. Setiap hari selalu saja ada orang yang datang membeli bangel ke rumah kami. 1 minggu berlalu setelah kematian almarhum Rian. Desas-desus arwah Rian gentayangan kian santer terdengar. Banyak orang yang mengaku mendapat teror dari almarhum Rian. Aku dan Dina memilih untuk diam, tidak ikut menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa kami beberapa waktu yang lalu. Mas, anterin aku ke warung Mbak Ida yuk. Ucap Dina yang kini tengah menyiapkan beberapa bahan jamu. Iya, Dek. Semenjak kejadian itu, Dina tidak pernah absen memintaku untuk mengantarkan kemanapun ia pergi. Tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Pagi ini suasana masih sangat sepi dan gelap. Kulajukan motorku meninggalkan rumah untuk mengantar Dina.
Aku berharap di jalan sudah banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Namun kenyataan tak sesuai harapanku. Kampung ini nampak seperti kampung mati. Aku rasa orang-orang tidak berani keluar rumah sebelum matahari memancarkan sinarnya. Semua itu karena teror yang ada. Saat motorku hendak melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, aku berdoa dalam hati semoga penghuninya sudah ada di luar semua. Amin. Tidak aku sangka, semakin mendekati area rumah Mbak Nisa sayup-sayup terdengar kegaduhan. Semakin mendekat, kegaduhan itu semakin memekakan telinga. Siapa itu, Mas? Orang yang marah-marah di rumah Mbak Nisa. Enggak tahu dek. Kita berhenti saja yuk, Mas. Takut ada apa-apa. Aku dan Dina memutuskan untuk menghampiri sumber keributan. Kami memarkirkan motor tidak jauh dari bekas tempat mensucikan jenazah. Tolong. Suara parau lirih terdengar saat aku memijakan kaki, diikuti dengan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Ayo, Mas. Jangan bengong di sini. Iya, Dek. Aku dan Dina melangkah menuju teras rumah Mbak Nisa. Dengan pintu terbuka, nampak seorang perempuan berbadan bongsor membelakangi kami. Satu tangannya memegangi pinggang dan satu tangan yang lain menunjuk tajam ke arah Mboknya. Mbok, cucumu itu kurang ajar. Sudah meninggal juga tetap kurang ajar. Dia menggentayangi anakku. Hardik wanita itu yang belum kulihat wajahnya, yang sopan bicara sama orang tua, Mbak Sari. Mbak Nisa datang menimpali ucapan wanita itu dengan amarah yang tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Kalian mau apa kesinihan? Mau ikut memfitnah anakku, Rian? Tuduh Mbak Nisa dengan menunjuk ke arah kami. Maaf, Mbak, kami kebetulan melintas dan tidak sengaja mendengar keributan di sini. Kami khawatir. Dina mencoba menjelaskan, namun Mbak Nisa tetap dengan ketidaksukaannya itu. Nisa, kamu jangan berburuk sangka sama Dina dan suaminya. Ingat, mereka orang baik. Mereka sudah membantu kita selama proses pemakaman Rian. Mboknah coba membela kami. Mbak Nisa berteriak sangat keras. Badannya merosot ke lantai dengan air mata yang semakin berderai. Anakku Rian anak yang baik. Malang sekali nasibmu nak. Semasa hidup kau belum pernah merasakan kebahagiaan. Kini kamu sudah meninggal. Orang-orang jahat ini memfitnahmu gentayangan. Kami hanya diam dan saling pandang melihat keadaan Mbak Nisa. Sudah Nis, ikhlaskan semuanya. Mboknah coba menasihati. Sari, kamu jangan asal bicara. Ucapanmu itu bisa jadi fitnah bagi almarhum dan kami keluarganya. Ucap Mboknah kepada Mbak Sari. Saya tidak asal bicara Mbok. Lebih baik kita buktikan. Hari ini kita semua datang ke makam Rian. Kalian berdua juga ikut sebagai saksi. Lagi, Mboknah coba memberi jalan keluar. Mboknah meminta aku dan Dina ikut serta sebagai saksi. Mboknah ingin membuktikan sendiri apakah Rian benar-benar gentayangan atau tidak dengan melihat biji-bijian yang beliau tabur di atas makam Rian. Hari mulai terang, beberapa warga nampak sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Aku dan Dina pamit kepada Mboknah untuk melanjutkan pekerjaan kami. Jangan lupa nanti sore selepas asar, kalian datang lagi ke sini. Kami usahakan yang Mbok. Semoga tidak ada halangan. Dina menjawab seraya mencium tangan keriput Mboknah. Amin. Aku dan Dina meninggalkan pekarangan rumah Mbak Nisa tanpa sempat berpamitan kepadanya. Mbak Nisa mengamuk dan memutuskan masuk ke dalam kamar, meninggalkan kami berempat. Sementara Mbak Sari, ia memutuskan pulang setelah tercapai kesepakatan dengan Mboknah. Kini aku dan Dina telah sampai di warung Mbak Ida. Hanya Dina yang turun untuk mengantarkan bahan jamu. Aku memutuskan menunggu di atas motor, karena risih di tempat Mbak Ida banyak ibu-ibu yang sedang berkerumun. Din, kata Sari, nanti sore kalian mau ke makam Rian untuk lihat biji yang ditabur itu tumbuh atau tidak ya? Tanya salah satu perempuan yang ada di sana. Iya. Dina nampak malas menjawab pertanyaan perempuan itu. Aneh-aneh aja sih. Itu perempuan tua, ya mana ada kacang sangai bisa tumbuh, sekalipun arwah Rian gentayangan. Ucap salah seorang lagi. Ucapannya mengundang gelak tawa semua orang yang ada di sana, kecuali aku dan Dina. Suara tawa mereka sangat nyaring, sampai membuat jendang telingaku gatal. Bahkan Mbak Ida sampai keluar dari dalam rumahnya, yang menyatu dengan warung. Beberapa orang masih saja menertawakan apa yang akan dilakukan Mboknah nanti sore.
Mereka mengaku telah melihat sendiri penampakan arwah Rian, jadi tidak perlu pembuktian apapun. Hus, bubar ibu-ibu, jangan gosip di sini, masih pagi. Mbak Ida mengusir ibu-ibu yang numpang bergosip di warungnya itu. Ini mbak jamu-jamuannya, ucap Dina seraya meletakkan beberapa kantong plastik bahan jamu yang dibawanya. Kini semua ibu-ibu gosip itu telah pergi dari warung Mbak Ida. Iya Din, terima kasih, jawab Mbak Ida. Saya pamit dulu ya Mbak. Tunggu sebentar Dik, Mbak mau nanya sedikit, sargah Mbak Ida. Mbak Ida sepertinya ragu untuk bertanya kepada Dina. Gini Din. Iya Mbak, kenapa? Maaf sebelumnya, apa benar arwah Rian itu gentayangan? Dina nampak sangat terkejut dengan pertanyaan Mbak Ida. Dina menoleh ke arahku, seakan meminta izin untuk menceritakan hal seram yang pernah kami alami. Aku mengangguk tanda setuju. Mbak Ida mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumah. Aku dan Dina mengekor ke arah ruang tamu. Kami duduk bersebelahan setelah sang tuan rumah telah mempersilahkan. Mbak Ida duduk di bangku kecil yang ada di depan kami. Jadi gini Mbak, sebenarnya. Cerita itu mengalir dari mulut Dina. Seakan tidak berkedip, Mbak Ida begitu menyimak apa yang diceritakan oleh Dina. Setelah Dina selesai dengan ceritanya, kini giliran Mbak Ida. Sebenarnya aku juga sama pernah melihat arwah Rian Dir. Aku lihat ia di jalan sana. Mbak Ida menunjuk arah perkebunan tebu. Menurut Mbak Ida, Rian meminta tolong kepadanya. Namun Mbak Ida juga bingung, pertolongan seperti apa yang bisa dilakukan. Apa nanti sore aku bisa ikut ke makam Din? Sekalian ajak Pak Ustadz, barangkali beliau punya solusi. Aku dan Dina tidak bisa memutuskan, karena kami tidak punya wewenang. Dina menyarankan agar Mbak Ida bertanya langsung kepada Mbok Nah. Matahari semakin meninggi saat aku dan Dina meninggalkan rumah Mbak Ida. Sebenarnya kenapa ya Mas? Arwah Rian bisa bergentayangan. Tanya Dina saat di perjalanan pulang. Mas enggak tahu Dek. Apa karena ia jadi korban tabrak lari ya Mas? Sudahlah Dek, kita doakan saja yang terbaik. Semoga pelakunya bisa tertangkap dan arwah almarhum tenang. Iya Mas, amin. Tapi aku masih penasaran Mas, apa ada penyebab lain? Kenapa almarhum gentayangan meneror warga? Jangan berpikir yang macam-macam Dek, kita lihat saja nanti sore seperti apa. Iya Mas. Saat kami melintasi jalan di depan rumah Mbak Nisa, rumah itu nampak sepi. Samar-samar aku melihat sosok almarhum Rian di pantulan kaca jendela rumah Mbak Nisa. Rian berdiri membelakangi kami di halaman rumahnya, namun dari pantulan kaca ia menatap kami. Seketika aku sangat merinding dibuatnya. Aku menambah kecepatan laju motorku dan mengabaikan apa yang aku lihat di rumah Mbak Nisa. Melihat penampakan makhluk halus bukanlah hal baru bagiku. Namun tidak bisa aku pungkiri aku masih saja takut saat mengalami hal mistis seperti itu. Aku sengaja tidak menceritakan apa yang baru saja aku lihat kepada Dina, agar ia tidak semakin merasa ketakutan atas teror arwah Rian. Di sepanjang jalan, aku melihat banyak warga yang menggantungkan bangel di depan pintu rumah mereka. Mungkin semua orang menjadi resah karena desas-desur teror arwah Rian. Semoga saja semua ini segera berlalu dan almarhum bisa tenang, batinku. Mas, aku langsung masuk ya, aku mau masak. Ucap Dina saat motor kami telah berhenti di depan rumah. Iya Dek. Dina berlalu dan aku memutuskan untuk berbaring sebentar di kursi panjang yang ada di teras samping rumah. Kelopak mataku kian terasa berat hingga perlahan terpejam. Sayup-sayup aku mendengar teriakan orang, tolong. Di sini ada kecelakaan. Nampak di kejauhan seorang anak remaja yang tergeletak di jalan dengan motor yang menindih tubuhnya. Seorang laki-laki paruh baya berdiri di dekatnya. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Pria itu memandang sekilas tubuh remaja tersebut, lalu beranjak memasuki mobilnya. Mobil melaju dengan sangat kencang. Namun sekilas aku masih bisa melihat stiker yang tertempel di mobilnya. 2 tangkai bunga matahari yang merunduk layu. Stiker itu tertempel di kaca belakang. Tabrak lari. Teriak seorang perempuan yang sedari tadi berada di sana. Tabrak lari. Mungkinkah bapak tadi pelakunya? Batinku. Aku ingin sekali berteriak dan ikut mengejar. Namun badanku mendadak kaku dan berat seperti tertindih sesuatu. Mulutku tidak bisa mengeluarkan suara. Mas, bangun Mas.
Mas. Sebuah suara seakan memanggilku, diiringi dengan sebuah guncangan di pundakku. Perlahan badanku terasa ringan, aku pun terbangun. Aku terus beristighfar. Mimpi buruk, gumamku. Kamu mimpi apa sih, Mas? Sampai susah sekali dibangunin. Tanya Dina dengan raut khawatir. Enggak apa-apa dek, galakku. Nggak apa-apa gimana? Oh gitu. Pertanyaan Dina penuh selidik, namun aku tetap enggan menceritakan yang sebenarnya. Aku tidak mau Dina semakin ketakutan jika aku bercerita soal mimpiku. Aku sendiri belum tahu makna di balik mimpiku barusan. Mungkinkah pertanda? Atau hanya bunga tidur? Ya udah, ayo kita makan siang. Ajak Dina setelah ia menyerah dengan pertanyaannya. Ayo, jawabku penuh semangat. Dina mendahuluiku, berjalan dengan wajah yang sedikit cemberut, sepertinya ia belum benar-benar puas dengan jawabanku. Ketika aku hendak berdiri, sebuah hembusan angin menerpa pipiku. Aku menoleh ke kanan dan kiri, melihat dedaunan yang ada di sekitar rumah. Tidak ada satupun daun yang bergoyang, menandakan tidak ada angin yang berhembus. Tolong! Suara misterius itu lagi. Kini suara itu terdengar sangat jelas, seperti bersumber di dekatku. Merinding, itu yang aku rasa. Aku coba mengabaikan, namun suara itu terdengar lagi. Tolong, perih. Sangat jelas, membuat jantungku berdegup dengan sangat cepat. Aku tak berani menyahut, karena aku tahu itu bukan suara manusia melainkan arwah. Entah, mengapa arwah Rian terus meminta tolong padaku, padahal kami belum sempat saling mengenal. Mungkinkah karena kelebihanku yang bisa merasakan kehadiran makhluk halus? Mas, buruan, aku udah lapar nih. Teriak Dina disusul dengan kepalanya yang menyembul dari balik jendela. Iya dek. Lekas aku menyusul istriku yang cantik itu ke meja makan, sebelum wajahnya berubah menjadi horor. Jujur saja, aku lebih takut melihat wajah Dina yang penuh amarah daripada melihat arwah. Namun jika boleh meminta, aku tidak ingin melihat hantu lagi. Dar, nanti kita jadi ikut Mbok Nap dan Mbak Sari. Tanyaku saat kami telah menyelesaikan makan siang kami. Jadi mas, biar bisa kelar masalahnya. Amin. Kami memutuskan untuk bersiap, karena waktu asar akan segera tiba. Setelah bersiap aku memutuskan menunggu Dina di atas motor saja. Dina masih di dalam rumah, memastikan semua jendela dan pintu tertutup dan tidak lupa untuk menguncinya. Sudah dek? Tanyaku kepada Dina yang kini tengah melangkah menghampiriku. Sudah mas, semua pintu dan jendela sudah aku tutup dan kunci. Kita berangkat sekarang. Dina mengangguk sembari menaiki motor, tidak lupa ia melingkarkan tangannya ke pinggangku. Motor melaju, meninggalkan pekarangan rumah. Aku melajukannya dengan pelan. Menikmati hembusan angin sore yang sangat segar, sesekali aku dan Dina menyapa tetangga yang berpapasan dengan kami. Tidak terasa, kami hampir sampai di rumah Mbak Nisa. Dari kejauhan nampak Mbak Ida dan Pak Ustadz tengah berbincang dengan Mbok Na di pelataran rumah. Menyadari kehadiran aku dan Dina, mereka seketika menghentikan obrolan. Mereka semua serempak menjawab salam kami berdua. Belum ada tanda-tanda kedatangan Mbak Sari. Begitu juga dengan Mbak Nisa yang tak nampak batang hidungnya. Mbak Nisa kemana Mbok? Kok enggak kelihatan? Tanya Dina. Nisa adat, dia masih marah. Biar nanti Mbok yang membujuknya. Kami berlima dikejutkan dengan suara gaduh dari arah jalan. Tunggu Iqmal. Jangan lari nak. Mbak Sari berteriak kepada seorang anak laki-laki yang lari tunggang langgang, seperti orang ketakutan. Itu siapa yang datang sama Mbak Sari dek? Tanyaku setengah, berbisik kepada Dina. Itu Iqmal namanya mas, anaknya Mbak Sari. Lihat Mbok. Anakku seperti orang gila gara-gara digentayangin terus sama cucu Murian. Seru Mbak Sari dari seberang jalan. Kami menatap bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Iqmal telah pergi, menghilang dari pandangan. Masih dengan amarah yang meluap, Mbak Sari menghampiri kami. Tanpa bisa kami cegah Mbak Sari menyerang Mbok Na. Dengan kasar, Mbak Sari memegang kedua bahu Mbok Na dan mengguncangnya. Mbok dan Nisa harus bertanggung jawab. Dengar Mbok. Istighfar Mbak, jangan seperti ini. Pak Ustadz coba mengingatkan. Kami semua mencoba melerai namun tenaga Mbak Sari sangat kuat, seperti orang kesetanan.
Bokna hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya menitik, sesekali ia menggelengkan kepalanya seakan sebuah penyangkalan atas ucapan Mbak Sari. Mbak Nisa berlari menghampiri Mbak Sari. Dengan kecepatan kilat, kedua tangannya mencekal lengan Mbak Sari. Dengan satu kali hentakan, tangan Mbak Sari berhasil lepas dari bahu Bokna. Blah! Sebuah tamparan mendarat di pipi Mbak Sari. Bekas merah membuktikan betapa kuat tamparan itu dilayangkan. Aku sudah bilang, jangan kurang ajar sama orang tua Mbak. Mbak Sari menangis sesegukan. Kita semua harus banyak-banyak istighfar. Pak Ustadz terus mencoba mengingatkan kami semua. Sebelum semakin gelap, mari kita laksanakan yang menjadi tujuan kita. Kami semua menyetujui saran Pak Ustadz. Dengan menggunakan motor, kami bergegas pergi ke pemakaman. Saat tiba di depan gapura, seorang pemuda nampak bersimpul di depan makam almarhum Rian. Iqmal, seru Mbak Sari yang menyadari bahwa pemuda itu anaknya. Dengan tergopoh ia berlari menghampiri anaknya. Maafin gue Rian. Gue minta ampun. Jangan gentayangin gue lagi. Iqmal terus meracau meminta ampun di depan makam almarhum. Entah apa yang Iqmal lihat, tiba-tiba ia berdiri dan lari. Belum sempat Mbak Sari memeluknya, Mbak Sari malah terjatuh didorong oleh anaknya itu. Lihat Mbak, enggak ada satu biji pun yang tumbuh. Itu artinya, anakku tidak gentayangan. Mbak Nisa menunjuk pusara almarhum. Mbak Sari yang kini tersungkur di samping makam, menatap lekat biji-bijian yang ada di sana. Nisa, jelas saja tidak tumbuh. Ini biji sudah disangrai. Tapi bukan berarti anakmu tidak menjadi setan. Suasana semakin memanas karena Mbak Nisa dan Mbak Sari terus saja berdebat. Beruntung di sini ada Pak Ustadz yang bisa menenangkan suasana. Pak Ustadz meminta kami semua untuk mendoakan almarhum. Kami semua mendoakan kebaikan untuk almarhum, kecuali Mbak Sari. Ia pergi tanpa permisi setelah puas menyalurkan amarahnya. Selesai berdoa, aku merasakan hawa aneh seperti biasanya. Dina dan yang lain berjalan mendahului aku dan Pak Ustadz. Aku dan Pak Ustadz yang berjalan di belakang menoleh bersamaan saat mendengar suara aneh. Kakak. Suara seperti renting yang patah terinjak itu terdengar lagi. Aku berjongkok mengambil sebatang kayu di dekat makam almarhum Rian. Mungkin ranting jatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz mengangguk dan kembali berjalan. Mari kita pulang mes, sudah hampir maghrib, ucap Pak Ustadz. Saat aku hendak berdiri, pandanganku terfokus pada sebuah biji kacang hijau. Aku memungut dan mengamatinya. Biji ini masih segar dan kulitnya sedikit terbuka. Saat aku hendak membersihkannya, kulit biji itu terkelupas dan memperlihatkan sebuah tanda kehidupan. Biji itu berkecambah, astaga. Itu artinya, ucapku tertahan. Tolong, perih. Suara misterius yang sudah sangat aku hafal itu kembali terdengar. Gegas aku berjalan dengan cepat meninggalkan area makam sebelum almarhum kembali menampakkan wujudnya. Semua yang ikut kini telah menungguku di depan gapura makam. Langkahku terhenti saat sesosok anak laki-laki berwajah pucat pasi berdiri di bawah pohon waru. Badanku mematung, tak bisa ku gerakan. Mulutku tak bisa bersuara. Sayup-sayup semua orang memanggilku, namun aku tak mampu menjawab. Belum sempat aku meminta tolong, semuanya mendadak gelap. Benar-benar gelap, tidak ada cahaya sedikit pun yang tertangkap indera penglihatanku. Ku ikuti naluriku untuk terus berjalan ke depan. Sesekali tanganku meraba ke segala arah, mencari petunjuk apa saja yang bisa menuntunku keluar dari tempat gelap ini, namun nihil. Prairie, tolong. Suara itu lagi. Suara yang sudah sangat aku hafal, dan bahkan sering membuatku ketakutan. Seperti sekarang, seketika jantungku berdegup sangat kencang. Mau apa kamu Hari? Tanyaku kepada sumber suara yang tidak nampak wujudnya. Hening, lama tak ada sahutan. Tidak ada suara lain yang bisa aku dengar selain deru nafas dan degup jantungku sendiri. Aku frustasi. Lari pun tidak ada gunanya, karena tempat ini seperti tidak ada ujungnya. Sebuah cahaya menyilaukanku, seperti cahaya senter yang diayunkan. Kilatan itu berpindah-pindah, dan mataku terus mengikutinya. Ah! Teriakku.
Cahaya itu menyorot sesosok wajah yang sudah sangat aku kenal. Almarhum Rian dengan wajah yang pucat pasi berdiri tak jauh dari tempatku berada. Hanya sesaat, lalu hilang bersamaan dengan berpindahnya cahaya itu. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki yang terdengar semakin mendekat. Ada sedikit perasaan lega, namun naluriku memaksa untuk tetap waspada. Aku berharap bisa meminta tolong, namun aku juga tidak bisa mengabaikan jika seseorang itu bisa mencelakakanku. Aku tidak bisa melihat siapa orang yang kini berjalan ke arahku. Sebuah senter di tangannya, dan sepertinya ia berjalan dengan tergesa-gesa. "Hei, permisi," sapaku. Perasaanku menjadi semakin tidak enak karena sepertinya orang itu tidak bisa mendengarku. Orang itu terus berjalan dengan senter sebagai sumber cahaya satu-satunya, sampai akhirnya orang itu berhenti. Senter itu menyorot aspal yang ada di dekatnya. Samar aku melihat seperti bekas darah yang ditutup pasir. Beberapa tetesan darah terlihat masih segar, tidak tertutup sempurna oleh pasir. Sebuah tangan terjulur memegang jeruk nipis yang sudah terbelah menjadi dua, lalu memerasnya. "Hei, jangan." Aku berusaha menghentikan ulah orang itu, orang yang sama sekali tidak bisa aku kenali. Sebelah tangannya terus memeras jeruk nipis di atas bekas darah, sementara tangan lain menerangi dengan senternya, "Jangan." Hanya kalimat itu yang bisa aku ucapkan. Aku ingin menghentikannya, namun badanku mendadak kaku. Orang itu mengabaikan ucapanku, seperti tidak mendengar. Sebuah siring terdengar sangat nyaring. Seketika orang itu pergi meninggalkan lokasi. "Hei, jangan pergi." Cahaya sangat terang membuatku berkali-kali mengerjapkan mata. Ini tempat yang berbeda. Tempat yang sangat aku kenali, seperti Mas. Baru aku sadari kini Dina tengah menangis memelukku. Banyak pasang mata yang menatap dengan raut kebingungan. "Kok banyak orang di?" tanyaku heran. Aku semakin bingung karena tiba-tiba aku telah berada di kamar dan banyak orang. Aku masih terbaring di ranjang dengan Dina yang menangis di dadaku. "Ada apa ini, De?" Pak Ustadz mendekat menenangkan Dina. "Suami Mbak Dina tidak apa-apa, yang lain silahkan boleh pulang. Biar Mbak Dina dan suami bisa istirahat." Semua orang pergi, kecuali Pak Ustadz. "Ada apa ini, Pak Ustadz?" "Mas Dimas tadi pingsan saat pulang dari makam." "Ah iya, saya ingat Pak Ustadz." "Apa yang terjadi, Mas?" "Apa Mas Dimas dapat petunjuk?" Aku mengangguk. Atas permintaan Pak Ustadz, aku menceritakan semua yang aku lihat. "Jangan-jangan orang itu Mbak Nisa, Mas?" ucap Dina. Aku dan Pak Ustadz spontan beristighfar. "Jangan asal nuduh, De." Aku coba mengingatkan Dina untuk tidak berprasangka buruk. "Bukan nuduh, Mas, tapi kamu ingat enggak kejadian di makam almarhum beberapa waktu lalu?" Dina menceritakan kepada Pak Ustadz bahwa kami pernah bertemu Mbak Nisa di makam almarhum Rian. Tanpa sengaja Mbak Nisa menumpahkan belanjaannya, dan salah satu isinya jeruk nipis. Kami semua tidak ingin asal menuduh, dan ingin mencari tahu kebenarannya. Pak Ustadz meminta aku dan Dina ke rumah beliau esok hari, untuk membicarakan masalah ini lebih lanjut. Karena malam semakin larut, Pak Ustadz pamit pulang. Dina belum beranjak dari sisiku, menggenggam erat jemariku. Kecemasan masih tergambar jelas di wajahnya. "Dek, boleh minta tolong?" "Mas Haus," ucapku memelas. "Sebentar Mas, adek ambilkan minum." Saat Dina berlalu menghilang di balik pintu, lampu kamar mendadak mati. "Dek." Berulang kali aku memanggil Dina, namun ia tak menjawab. "Bro." Seperti ada benda jatuh di dekat ranjang. Aku tidak bisa melihat karena kondisi kamar yang gelap. Dengan susah payah ku gapai saklar untuk menghidupkan lampu. Ku edarkan pandanganku ke seluruh penjuru kamar. Tidak ada apapun yang mencurigakan. "Tolong." Suara misterius itu terdengar lagi bersama dengan lampu kamar yang berkedap-kedip. "Saya akan bantu kamu." Meski ragu, ku beranikan diri menjawab suara itu. Ini semua harus segera selesai agar arwah almarhum bisa tenang. Aku dan Dina, serta warga kampung ini juga bisa segera kembali hidup normal. Memikirkan bagaimana cara untuk menolong almarhum Rian membuat kepalaku berdenyut. Dengan mata tertutup, ku pijit pelipisku untuk mengurangi rasa sakit di kepala.
Mas, suara Dina yang pelan mampu membuatku tersentak kaget. Kenapa sih mas? Tanya Dina dengan heran. Enggak apa-apa dek. Jangan bohong mas. Dina terus saja membujukku untuk berkata jujur. Akhirnya, dengan kesepakatan bahwa Dina tidak akan menjadi lebih ketakutan mendengar ceritaku, aku menceritakan interaksiku dengan arwah almarhum. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk membantu almarhum mas? Aku menggeleng. Entahlah dek, biar besok kita diskusikan dengan Pak Ustadz. Dina mengangguk tanda setuju. Ini mas, ucap Dina sembari mengulurkan segelas air putih yang aku minta. Malam semakin larut, aku dan Dina memutuskan untuk segera beristirahat. Perlahan ku pejamkan mata, berharap diri lekas terlelap. Kabut yang sangat tebal menambah suasana malam yang hening kian mencekam. Seperti berjalan dalam kegelapan. Ku ayunkan langkah setapak demi setapak. Tidak ada cahaya seperti tempat sebelumnya, namun perasaan takut kini telah sirna. Ini tempat yang sama, mungkinkah Rian ingin memberi petunjuk? Batinku. Perlahan, ku ikuti naluri untuk berjalan. Aku yakin, naluriku akan menuntun kemana aku harus pergi. Dari kejauhan nampak cahaya mobil yang menyilaukan. Mobil itu kian mendekat, hingga akhirnya berhenti di depanku. Seakan tidak ingin terlalu mencolok, seseorang yang ada di dalam mobil itu memadamkan lampu mobil sebelum keluar. Kondisi yang sangat gelap membuat aku kesulitan untuk memerhatikan sekelilingku. Namun aku merasa ini adalah tempat yang sama, tempat di mana almarhum Rian mengalami kecelakaan. Sebuah cahaya perlahan muncul. Seperti layar ponsel yang sengaja dihidupkan sebagai senter. Seseorang itu menggunakan ponsel sebagai penerangan. Untuk apa? Tanyaku dalam hati. Orang itu mengarahkan ponselnya ke segala arah. Seperti mencari sesuatu. Ia menunduk, mengamati setiap jengkal tempat ini. Sial. Kemana jatuhnya? Orang itu terus saja mengumpat, karena tak kunjung menemukan apa yang ia cari. Aku bergeming, karena aku tahu orang itu tak melihatku. Bahkan saat orang itu melintas di depanku, ia bahkan tak menoleh sedikit pun. Meski aku tidak bisa melihat wajahnya, namun bisa aku pastikan ia seorang laki-laki. Laki-laki itu berdiri di dekat mobilnya. Sekali lagi ia mengarahkan ponselnya ke kanan dan kiri. Tidak sengaja, sama-samar indera penglihatanku menangkap sebuah gambar yang tidak asing bagiku. Sebuah gambar dua tangkai bunga matahari yang merunduk layu. Astaga. Mobil ini. Mobil yang menabrak almarhum Rian. Ucapku. Laki-laki itu tak mendengar teriakanku. Ia berlalu, memasuki mobilnya. Seketika lampu mobil menyala, mengarah lurus ke depan. Dari sorotan lampu mobil, aku bisa melihat seseorang yang berdiri di tengah jalan. Aku coba mempertajam penglihatanku untuk bisa mengenali siapakah orang itu. Rian. Iya benar, itu almarhum Rian. Ia berdiri di tengah jalan dengan wajah yang sangat pucat. Satu tangannya menunjuk ke sisi jalan. Apa? Tanyaku. Dengan badan yang gemetar aku memberanikan diri bertanya kepada almarhum Rian, sembari mendekat ke arah yang ia tunjuk. Rian tidak menjawab, ia terus menunjuk ke sisi jalan. Ada sebatang pohon di tepi jalan yang di bawahnya ditumbuhi semak. Belum sempat aku memeriksa semak yang ditunjuk oleh almarhum Rian, cahaya mobil yang menerangi berpindah membuat pandanganku seketika kabur. Mobil melaju, meninggalkan lokasi menembus tubuh Rian yang berdiri di tengah jalan. Hei, jangan kabur. Anda harus bertanggung jawab, hei. Teriakku coba menghentikan pelaku tabrak lari itu. Siapapun dia harus bertanggung jawab. Aku tahu berteriak pun sia-sia, karena orang itu tidak mungkin bisa mendengar, namun aku tidak bisa berhenti. Hei. Dalam gelap aku terus berteriak. Lelah sekali rasanya sampai aku merasa sebuah tangan memegang pundakku. Mas. Kejut Dina. Aku membuka mata, aku melihat Dina yang kini tengah duduk di sisiku. Mas kenapa? Mas harus pergi sekarang dek. Pergi kemana? Ini masih gelap mas. Nanti mas ceritakan semuanya. Kurai jaket yang tergantung di dekat ranjang. Tidak lupa mengingatkan Dina untuk mengunci pintu dan memintanya untuk tetap di rumah sampai aku pulang. Hati-hati mas, pesan Dina sebelum menghilang di balik pintu.
Bersambung ke bagian 2.